Halo Miss. Nanti ya Miss, suamiku masih di ini, masih ada ini bentar, Iya, iya. baru sebentar.
Halo, selamat pagi semuanya. Jadi Pagi. materinya, ya. Jadi materi kali ini mengenai relative pronoun ya, Betul. atau kata ganti. Kata ganti pronoun. Oke, kita mulai dari definisinya. Relative pronouns function to connect two sentences explaining nouns. The noun here can be a person, animal, or object. Relative pronouns are divided into 5 types: who, whom, which, whose, and that. Ya, jadi relatif pronoun ini berfungsi ya untuk menghubungkan dua kalimat ya yang menerangkan noun ya kata benda, dan kata benda di sini bisa berarti manusia, hewan, ataupun benda. Nah, relatif pronoun ini terbagi menjadi 5 tipe ya. Yang pertama adalah who, yang kedua whom, ketiga which, whose, dan that. Kita akan mulai pembahasannya mengenai who dulu nih yang pertama. Who is used to replace the subject person, not an object. If interpreted, who ini adalah means-nya yang ya. Jadi who ini digunakan untuk menggantikan subjek orang ya, bukan benda. Dan jika diartikan bahwa who ini artinya adalah yang. Contoh dalam kalimatnya, do you know the people who live in the White House? Apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah berwarna putih? I talked to the woman who was sitting next to me. Aku berbicara dengan seorang wanita yang duduk di sampingku. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan. Apart from replacing the subject person, who can also be used to explain ownership of an object. Ya, jadi selain untuk menggantikan objek orang, who di sini juga bisa ya digunakan untuk menjelaskan kepemilikan sebuah objek. Usually after the word who, has or is added. Jadi setelah kata who ini bisa ditambahkan has atau is. Who, which explain ownership, is usually also abbreviated to whose. Ya. Jadi who yang menjelaskan tentang kepemilikan ini biasanya disingkat menjadi whose. For example, who is responsible for this? Siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Who is your partner? Siapa pasanganmu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan tampil. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku adalah perempuan yang sedang berdiri di sana. Kemudian kita masuk ke whom. Whom is used to replace the person object. Ya. Jadi whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang, person object, ya bukan benda. If interpreted, jika ditranslate, whom has the meaning yang. Jadi semuanya ini artinya yang ya, tapi beda-beda, masing-masing beda-beda. Jadi jika ditranslate, whom ini artinya memiliki makna yang. Contohnya dalam kalimat, example, the man whom I met was friendly. Pria yang aku temui ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Orang yang kami kunjungi memberi kami teh dan makanan ringan. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Selanjutnya adalah which.
which is used to replace subject and object in the form of object or other than humans. Ya. Which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda, ya, atau selain manusia. Dia ini bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan. For example, contoh dalam kalimat, Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Ya. Dila mengadopsi seekor anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih memiliki gaun, ya, yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Aku ingin pergi ke tempat, ya, yang mengingatkan aku akan kedua orang tuaku. Selanjutnya kita masuk ke whose. Ya. Whose is used to replace the possessive pronoun. Jadi whose di sini ya digunakan untuk menggantikan kata ganti kepemilikan. Ya, for example, Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan seorang pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Ya, selanjutnya, contoh selanjutnya, the man whose car was stolen called the police. Ya, pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu ya seorang wanita yang kakak laki-lakinya adalah pemain film. Jadi we cannot simply interpret the word whose without discussing the entire sentence it contains. In simple terms, whose is a pronoun used to ask question or express ownership. Jadi kita nggak bisa ya mengartikan kata whose ini tanpa membahas keseluruhan kalimat ya yang isinya. Jadi secara sederhana, whose ini merupakan pronoun yang digunakan untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Jadi untuk contohnya adalah, for example, whose phone is lost. Ya. Handphone siapa nih yang hilang? Whose car is that? Ya. Milik siapa mobil itu? Punya siapa mobil itu? Whose coat are you wearing? Punya jaket atau mantel siapa yang kamu gunakan? Whose is not only used at the beginning of a sentence, but can also be placed in the middle of a sentence. Ya, jadi whose ini tidak hanya digunakan di awal kalimat ya, tapi bisa juga diletakkan di tengah kalimat. Ya. What does it mean to change? Apakah artinya akan berubah? Of course not. Tentu saja tidak ya. Jadi placing whose in the middle of a sentence also function to explain someone's ownership. Jadi ketika kita menempatkan whose ini di tengah kalimat ya, fungsinya juga akan berubah. Ya, fungsinya akan menjelaskan kepemilikan seseorang ya. Jadi contohnya adalah Elisa is the girl whose hair is blonde. Alisa adalah gadis yang memiliki rambut pirang. Erika is the person whose phone is lost. Erika adalah orang yang handphonenya hilang. When having a conversation, whose and whose have the same sound in their pronunciation. Ya, jadi memang ya ketika kita melakukan percakapan, whose dan whose ini memiliki bunyi yang similar ya atau sama. So we often get confused about what the person we are talking to really means. Jadi kadang-kadang kita sedikit bingung ya mengartikan apa nih artinya. The easiest way to distinguish one from the other when hearing from someone else is to examine the structure of the sentence. Ya, jadi cara termudah ya untuk membedakan satu sama lainnya adalah dengan mendengar ya struktur dari kalimatnya. Whose is always followed by a noun or noun phrase. Jadi whose ini selalu diikuti oleh kata benda atau phrase, noun phrase ya.
while who is always followed by a certain word order. Sementara who ini selalu diikuti oleh kata benda yang tidak pasti. Susunan kata benda yang tidak pasti. Susunan kata yang tidak pasti. Jadi for example, I don't know whose car that is. Jadi ini penempatan untuk whose, ditambahkan noun dan ditambahkan to be. Ya. Jadi setelah whose ada car ya, kata benda atau noun, dan ditambahkan to be, yaitu is. Sementara that di sini adalah penambahan kata. Selanjutnya, I don't know whose any car to borrow. Whose, jadi setelah whose, ditambahkan determiner atau artikel ya, any. Kemudian noun, nounnya adalah car, kata benda. Ya, yang terakhir adalah that. Ya, that is used to replace people and objects as subjects or objects. Jadi that ini ya adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata person ya. Benda, menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. That also has a natural function that can replace who, which, or whom. Ya, jadi that ini bisa mengganti fungsinya netral ya. Dapat menggantikan who, kata who, which, dan whom. Ya, for example, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, lagu yang kamu dengar kemarin adalah lagu baru kami untuk album berikutnya. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Jaket yang aku beli kemarin dari pasar ya ternyata adalah barang yang sangat langka. Yang langka. Okay, do you have any questions so far? Ada pertanyaan nggak? Miss, kadang kalau kita nggunain that sama whose itu kapan ya, Miss ya? Whose. Ya, kalau that itu kan bisa ya untuk menggantikan who, which, atau whom. Jadi that ini bisa digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek ya. Untuk benda. Nah, kalau whose, ya ini untuk menanyakan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Jadi untuk menggantikan possessive pronoun. Jadi seperti contoh kalimatnya adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Jadi di sini ya Anna ini kan menikah dengan seorang pria yang ayahnya. Jadi pria ini memiliki ayah yang bekerja sebagai menteri ekonomi. Ya. Contoh selanjutnya, the man whose car was stolen is called the police. Ya, jadi seorang pria ya yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Jadi seorang pria yang memiliki mobil kan artinya kepemilikan ya. Menelpon polisi. Sama kayak tadi, Anna menikah dengan seorang pria yang memiliki ayah ya. Yang memiliki ayah bekerja di Menteri Keuangan. Menteri ya keuangan. I know a girl whose brother is a movie star. Contoh berikutnya. Aku tahu seorang wanita yang memiliki kakak laki-laki seorang pemain film. Nah, di situ ya. Jadi possessive pronoun itu adalah kata ganti kepunyaan atau kata ganti kepemilikan. Sementara that itu ya itu bisa. Jadi that itu lebih aman ya ketika kita mau membicarakan tentang kata benda ya, fungsinya sebagai subjek atau objek. Jadi bisa menggunakan that. Sementara itu that ini bisa memiliki fungsi netral untuk menggantikan who, which, atau whom. Tapi tidak bisa untuk menggantikan whose. Ya. Jadi kalau misalnya ini mau aman gitu ya, kamu bisa menggunakan ini who, which, that ya untuk who, which, atau whom. Untuk whom yang untuk menggantikan objek biasanya di after whom-nya itu pakai ini ya past tense ya. After whom.
Umumnya ya. Umumnya ya. Mm-mm. Selain past tense ada contohnya, Miss? Selain past tense, coba nanti kita lihat ya. Tapi umumnya memang ya, the man whom I met was friendly. Itu kan past tense. Ya, the people whom we visited ya. Jadi orang yang ya, jika diartikan memiliki kata yang. Ya. The woman gave me, ya, artinya kan orang ini sudah memberikan, perempuan ini sudah memberikan informasi, gave me some information, whom I called hero. Gitu. Atau apa karena ini ya, Miss? Apa struktur kalimatnya kalau misalnya pakai whom itu bukan lagi SPO gitu. SPO. Ya, Karena memang pakai bukan. whom, Jadi objeknya ya di karena depan pakai gitu. whom. Iya. Jadi kalau ini udah bukan lagi SPO ya. Udah tidak berlaku lagi ya SPOK. Kayak kalau nggak ada pertanyaan lagi kita masuk ke exercise ya. Kita coba ini untuk Pak Karyo ya. Sebentar. Iya, Miss. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. His his i- he is person he is person whom call you Menelponmu tadi malam. like yesterday. Tadi malam itu last night, kalau Last yesterday night. itu kemarin Oke. ya. Jadi karena di sini udah ada kata atau time expression tadi malam, maka harus menggunakan verb to ya untuk menelpon. Ya verb to menelpon apa? Call itu kan bentuk pertama nih. Verb one. Calling. Call it ya. Nah, jadi di sini ya menelpon itu kita bisa menggunakan kalau apa dalam present tense-nya give the call. Ini present tense. Give call. Ya, jadi kalau dalam past tense give-nya ini berubah menjadi gave a call. Kan kalau ininya apa? Give a call ya. Kalau Miss, misalnya kalau menyebutkan dia kita tidak tahu itu laki-laki atau perempuan, pakai apa ya, Miss ya? bebas. Bebas ya mau Bebas ya? menggunakan apa? Oke. Mau menggunakan laki-laki atau perempuan. Jadi tadi kan he is He is person whom called last night. Nah, di sini kita pakainya gave you a call. Jadi dari give you a call. Nah, terus karena ini ada time expression-nya tadi malam, maka is-nya, to be-nya itu berubah menjadi was. Kenapa pakai was? Karena was ini digunakan untuk subjek singular ya. Singular itu tunggal. Jadi kan yang Gimana, Miss? subjeknya terdiri dari berapa orang? 2 orang. He ya, sorry. He ini terdiri dari berapa orang? Banyak orang.
Banyak. He ini artinya dia laki-laki kan? Iya, dia laki-laki. Ada berapa orang dia laki-laki? Oh, satu ya. Satu ya. Jadi ini yang termasuk tunggal ya atau singular. Jadi bisa menggunakan was. Jadi kalau she, he, it, ini bisa menggunakan was. Sementara kalau I, you, they, I, she, he, it, ini menggunakan was. Tapi kalau plural atau subjeknya lebih dari satu, ya, maka bisa menggunakan were. Were. We, you, they, ini bisa menggunakan were. Ya, kami, kamu, dan mereka. Ya, ini bisa menggunakan were. Jadi, she was atau he was the person who gave you a call last night. Dipakai who ya. She atau he tadi pakai he ya. He, karena ada time expression-nya kan. Kemarin malam. Semalam. Gimana, Miss, kalimat lengkapnya, Miss? He Ya, is. ini aku ketik ya di Zoom chat. He was the person who gave you a call last night. Ada di Zoom chat. Okay. Jadi di sini kita pakai who ya untuk karena dia ini membicarakan tentang siapa? Tentang si subjek. Jadi dia ini menggantikan subjek. Dan siapa yang menelponmu tadi malam? He was. Ya, selanjutnya Kak Lisa. Miss, bentar. Kalau misalnya kalimatnya bukan gini ya. He is the man who was called you last night. Karena kejadian the man who was called you last night. Dipakai he was ya, karena kan ada time expression-nya last night. He was the man who called you last night. Okay. Selanjutnya kali saya. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. The woman whom you met is my mother. Was kemarin. my mother. Ada ketinggalan kemarin? The man whom you met yesterday was my mother. Ya, the woman ya perempuan. The woman. Ya, the woman whom you met yesterday was my mother. Oke, selanjutnya udah benar ya kali saya. Selanjutnya Karyo. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Pacarnya mencuri tas. That is woman whom that is a woman whom Kalau whom itu kan digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Kalau dalam kalimat itu, ya, itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Jadi bisa dilihat ya, yangnya di sini. Yang pacarnya.
objek orang, bukan benda. Nah, kalau ini ya dalam kalimat ini ya, maka bisa menggunakan possessive pronoun. Ya. Kata ganti yang digunakan untuk ya menggantikan possessive pronoun. Ya. Jadi tidak bisa pakai who. Tadi apa? Pakai whom ya. Tidak bisa pakai who, tidak bisa pakai whom. Jadi hanya bisa pakai whose. Ya. Whose, oke. Ya, that is the That girl. is the girl whose boyfriend was still back. Ya, yang mencuri. Jadi kan ini ya, pacarnya dia udah mencuri tasku ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan verb to. Verb to dari still apa? Still. Nggak bisa ya. Jadi ini termasuk irregular ya. Irregular verb. Jadi stole. Ya, verb to-nya adalah stole. Jadi that is the girl whose boy atau whose boyfriend ya. Whose boyfriend was Stole, nggak bisa pakai was ya, karena stole atau mencuri ini termasuk kata kerja. Jadi kalau bukan kata kerja baru atau adjective atau noun gitu baru bisa pakai was. Dan kalau ada kata sifat, pakai kata sifat langsung bentuk kedua. Kata sifat kata kerja, sorry. That is woman whose boyfriend stole my bag. Ya, stole my bag ya, atau purse juga bisa. Purse ya. Apa, Miss? Purse. Purse ini purse ya, tulisannya purse. Artinya tas juga ya. Dalam British English. Selanjutnya Kak Lisa. Saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. Saya bertemu met the woman who has 10 children. Ya, I met a woman who has 10 children. Jadi kita di sini lihat ya dalam kalimat ini dia membicarakan tentang siapa? Tentang ini ya saya, jadi menjelaskan saya. Jadi who ya bisa menggunakan who. Jadi menanyakan tentang objeknya. Tentang subjeknya. Who. Selanjutnya Kak Rio. Itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. That is a story. That is story whom Jadi di sini ya, sebelum yang itu ada apa? Cerita kan? Cerita. Ya, jadi cerita itu adalah kata apa? Kata kerja. Bukan, kata benda. Kalau menceritakan baru kata kerja. Kalau cerita aja itu termasuk kata benda. Nah, kalau untuk yang kata benda jadi bisa menggunakan relative pronoun yang mana? Kalau untuk kata benda. Kata benda. That. Yang bisa digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda. That. Which. Ya, bisa pakai that. Oh, tidak harus di depan that itu ya, Miss ya? Tidak atau harus. Bisa diulang that juga di tengah-tengah. Itu adalah cerita yang sama. Jadi subjek untuk itu adalah it ya di sini. Oke. It's story that his story. Di sini ada time expression-nya ya, minggu lalu, maka tidak bisa menggunakan to be present. Ya, to be is MR itu adalah to be untuk present tense. Ya. Kalau ada apa time expression kan di sana ada time expression ya, minggu lalu.
Oke. Minggu lalu, maka is-nya berubah Last. menjadi was. Jadi It is story. was. It was story that Yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. That story. That story. It was. That's. It was. It was. It was. Cerita yang sama apa? Ceritakan story. Sama. Same. Ya, the same story. The same story. Oke. Ya, that yang dia ceritakan. Dianya bebas ya mau pakai he atau she. That ini kan artinya yang. That it was the same story that he told to me last week. Ya, itu ya. It was the same Jadi, story. it was the same story. Same story. Di sini bisa pakai that atau bisa pakai which ya. Which. She told me last week. Ya, kenapa bisa pakai which? Karena ini menjelaskan apa ya? Untuk digantikan. Ya, which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berbentuk benda. Jadi kan story ini. Gimana ya, nih? jadi which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berbentuk benda. Story ini adalah benda, ya maka bisa menggunakan which. Ya, benda atau selain manusia. Jadi kan story ini adalah benda ya, bukan manusia. Jadi which ini bisa digunakan untuk yang bisa untuk berbentuk barang, peristiwa maupun hewan. Jadi sebenarnya sih kalau mau aman bisa pakai that. Oke. Jadi that it ini was bisa. the same story which he told to me last week. Cukup nggak usah pakai to me, langsung aja she or he told me. Jadi it was the same story which he or she told me last week. Told me last week. Ya. Okay. Jadi told-nya ini harus ada D-nya ya di belakang. Jadi nggak bisa hanya bilang told gitu, nggak bisa. Told, ada D-nya. Told. Ya. Nggak pakai to lagi ya, Miss ya? Nggak usah, langsung aja. Jadi which he told me last week. Told me last week. Told me last week. Selanjutnya Kalisa. Saya memilih perguruan tinggi yang ibuku pernah masuki. Masuki. I choose the university that my mother has studied. Nah, yang ibuku pernah masuki, maksudnya di sini kita bisa pakainya went to. Bisa pakai apa, Miss? Ini aku ketik ya. Yeah. I choose the college that my mother went to. Went to. Oke. Nih ya. Jadi zoom chat ya. Went to itu dari kata go. Jadi went itu adalah bentuk kedua dari go. Ya. Kalau presentnya jadi I choose the college that my mother go to. Jadi kan pernah dimasuki. Jadi went to ya. Oke. Ya, selanjutnya Karyo. College itu bisa diganti dengan university nggak? Sama-sama ya. Kalau di luar negeri itu bisa menggunakan college. College. I choose or I choose. Oh ya, karena masih berlangsung ya, nggak pakai ed ya. Oke. Selanjutnya Karyo ya.
Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Apa menebang? He he cut he Ya. cutting he cutting tree Heeh. that Adik, kalau mau ganggu di bawah. ranting apa ya, Miss? Branches. Branch. Kan dari Branch. kata branch ya, tapi ada jamaknya nih ya, ranting-ranting. Jadi pakai es. He cutting tree that branches. Bacanya Mm-mm. branches. Ya, branches. That branches Menghalangi apa? Obstruct. Hah? Ini Obstruct. aja yang gampang itu adalah block ya. block. Oke. Oh, Ya. block. Block my Pemandangan ini. Pemandangan apa? Kalau melihat sama nggak, Miss? Melihat apa sih gitu? Nggak bisa ya. Iya. Pemandangan. Pemandangan Ya, view. view. Ya. Nah, di sini cut-nya itu nggak usah pakai ing. Ya, langsung aja cut. Cut, nggak usah pakai cutting. He Jadi cut sikat. tree Mm-mm. that branches block my view. Menghalangi pemandangan ini. Ini, pemandangan ini, bukan pemandangan. Block this view. Ya, jadi di Block. sini kita menggunakan, tadi udah benar ya, semuanya kalimatnya ada, tapi yang satu yang kurang relatif pronounnya di sini kita menggunakan whose, ya, bukan that. Jadi he Oke. cut the tree whose branches block this view. Ya. He cut the tree whose branches. Jadi pohon ini ya yang memiliki cabang. Pohon yang memiliki cabang ya, jadi bisa menggunakan possessive pronoun ya, kata ganti kepunyaan atau kata ganti kepemilikan. Oh iya. Whose tadi bisa ganti orang atau benda ya, Miss ya? Kalau whose bukan that ya? Oh ya, that nggak bisa karena that itu tadi hanya bisa untuk menggantikan who, which, dan apa satu lagi? That, whom. Ya, ya, whom. Jadi untuk kalau kalimat whose, yang tepat whose ya, Miss ya? Ya, whose. Whose itu bisa diganti kata apa lagi ya, Miss ya? Untuk kalimat ini. Untuk possessive pronoun ya. Jadi intinya tergantung dari kalimatnya, tergantung dari konteks kalimatnya. Ya, jadi contohnya nggak bisa kita bilang bisa menggunakan kata apa lagi? Apakah ada he, she atau nggak bisa kayak gitu. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi kalau misalnya kan seperti ini ya tadi dia menebang pohon yang memiliki rantingnya. Rantingnya itu kan artinya pohon yang memiliki ranting. Ya, jadi ini termasuk kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan itu seperti apa ya? Kata ganti kepemilikan. Ada yang tahu nggak kata ganti kepemilikan? Kalisa tahu nggak kata ganti kepemilikan itu apa aja? Her, his, ya, their, ya, our, my. Ya, jadi he ini berubah menjadi his, ya kan? She berubah menjadi her. Siapa lagi? I berubah menjadi my. Terus apa? I, we, our. berubah menjadi our, ya. I, we, you jadi yours. Pakai s nggak, Miss? Enggak sih. Yours. Oh, your aja. I, you, we, they, ya, kurang they. They berubah menjadi theirs, ya. Ini yang dimaksud apa? Possessive pronoun, ya. Ya, kalau yang he, she,
I, we, you, they ini kan termasuk subjek pronoun. Jadi his, her, my, our, your, theirs ini adalah possessive pronoun. Jadi bisa menggantikan kepemilik kata ganti kepemilikan. Ini yang dimaksud dengan possessive pronoun. Bentar, Miss. Miss, possessive pronoun itu apa, Miss? Kata ganti kepemilikan atau kata ganti kepunyaan. Ya, jadi ketika kita mau mengatakan, oh dia memiliki ini, misalnya dia memiliki tas, dia laki-laki memiliki tas berwarna biru. Jadi kita nggak bisa kan menggunakan he menggunakan pakai kata subjek pronoun, nggak bisa pakai subjek pronoun he. Jadi tas biru miliknya atau tasnya berwarna biru, misalnya gitu kan. Artinya his bag is blue. Jadi di sini menggunakan his. Ya, ini yang dinamakan dengan dengan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Jadi untuk menyatakan milik, ya, menyatakan milik. Jadi tasnya dia ada berwarna biru. His bag is blue. Jadi kita nggak bisa pakai he ya untuk subjek. Sampai sini paham, Karyo? Ya, Miss. Bingung. Masih bingung? Bingung, Miss. Masih bingung. Oke, yang mana nih yang bingungnya? Mungkin gini ya bahasanya, Miss ya. Kata possessive ini possessive pronoun ini kepemilikan yang bukan orang. Orang sih, possessive pronoun. Kepemilikan yang bukan possessive pronoun ya. Kalau possessive pronoun itu kata ganti kepemilikan, kepunyaan gitu ya. Jadi kalau possessive pronoun ini ya biasanya digunakan pada bagian pendahuluan ya, seperti singular atau plural, ya tunggal atau jamak yang berhubungan dengan ini ya, objek possession, kata ganti objek kepemilikan objek. Jadi misalnya nih ya, my sister's car, my sister car was red. Mine was light blue. Jadi ini kan untuk menyatakan kepemilikan nih ya. Mobil kakak perempuanku dulunya berwarna merah. Ya. Aku dulu, sementara aku, milikku, ya, milikku itu artinya mobilku. Ya, di sini menyatakan milikku berwarna biru muda. Milikku artinya membicarakan tentang mobil ya. Jadi milikku berwarna biru muda. Contoh lainnya, I like my school. Do you like yours? Ini contoh untuk possessive pronoun ya. Aku suka sekolahku. Apakah kamu suka sekolahmu? Maksudnya yours di sini adalah sekolah karena kan membicarakan tentang sekolah. Aku suka sekolahku. Apakah kamu suka sekolahmu? Gitu ya. Atau contoh yang lain lagi, whose bag is this? Punya siapa nih? Jadi whose ini bisa menyatakan untuk menanyakan siapa yang punya ini, kepemilikan. Siapa yang punya benda ini? Whose ya. Whose bag is this? Jawabannya jadi it's hers. Itu milik dia. It's hers. Itu ya dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Ada lagi nih Kak yang masih mau ditanyakan? Kak Rio. Udah jelas belum? Masih bingung, Miss. Oke, nanti mungkin kita di next session kita bahas tentang possessive pronoun kali ya. Biar lebih jelas.
Oke. Selanjutnya Kak Lisa, laki-laki yang mempunyai wajah tampan ternyata seorang pencuri. The man Mm-mm. who has a apa wajah tampan handsome Mm-mm. Handsome. or good looking face. Handsome bisa. Handsome face. Oh, the man who has the handsome face was a robber. The boy ya was apa? Robber maksudnya. Oh, bukan ya? Robber ya. Kalau tadi bilangnya rubber itu artinya apa? Penghapus. Oh, penghapus. Oh, robber. Ya, robber ya. Oh, Kalau oke. rubber, kamu bilangnya rubber itu artinya aku bingung ya, mikir kok penghapus gitu ya. Iya. Jadi Kalau rubber itu ngebacanya gimana, Miss? Rubber. rubber. Penghapus rubber. Penghapus rubber. Jadi U itu dibaca A. Kalau U, karet, Miss? karet. Karet apa nih? Karetnya apa? Rubber juga kan? Iya, penghapus yang udah terbuat dari karet. Itu kan rubber. Oke. Kalau pencuri, robber. Bisa robber, bisa thief. Thief. Tapi Thief cara ya. pelafalan yang benar apa, Miss? Rubber Yang ya? mana? Rubber. Rubber. Ya, rubber untuk penghapus atau robber untuk pencuri? Rubber untuk penghapus tadi apa, Miss? Rubber. Kalau karet? Rubber. Oh, penghapus. Penghapus yang terbuat dari karet. Oke. Kan rubber ini penghapus yang terbuat dari karet. Ya. Kalau karet, apa karet? Apa? Ada yang tahu nggak? Kalisa, tahu nggak? Karet. Karet itu jadi rubber ini artinya banyak ya. Dia memiliki banyak arti. Bisa berarti karet, bisa berarti penghapus, bisa berarti apa? Ejekan kasar juga bisa ya. Ejekan kasar. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Rubber. Jadi bahasa Inggris itu memiliki banyak arti ya. Banyak makna. Karena ada istilah barang spare part ya, Miss ya. Rubber. Ya. Barang spare part apa? Enggak, apa spare part itu ada bahasanya rubber. Rubber itu artinya karet. Yang berhubungan dengan karet. Bisa artinya karet, penghapus, atau ejekan kasar ya, rubber. Nah, jadi untuk pencuri di sini ya, bisa pakai thieves. Thief untuk satu pencuri itu pakainya thief, pakai F. Tapi kalau pencurinya banyak itu pakai thieves ya, pakai FVES. Thieves jamaknya. Nah, ini juga bisa pakai rubber ya. Robber. Kenapa jadi rubber? Jadi the boy atau apa tadi? Ya, eraser ya. Bisa eraser. Jadi itu lebih ke bahasa Bahan, kalau ini ya, rubber. British sama American. Jadi kalau eraser itu American, kalau rubber itu British. Beda-beda tapi maknanya sama. Jadi tadi apa? The boy who has a handsome face. The boy who has the handsome face was the robber. Ya, bisa pakai was the robber atau juga bisa menggunakan seperti ini ya. Turn out to be a thief. The boy who has a handsome face turned out to be a thief.
Jadi di sini pakai turn out, ya artinya ternyata. Oh, turn out itu ternyata. Ya, turn out itu ternyata. Selanjutnya Karyo, anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan itu, anak-anak yang sedang bermain bola, The bentar. boy. Tunggu, ganti. Pria yang tinggal di sebelah itu ramah. The man, pria. The man live. Yang di sini pakai apa? Relatif pronounnya apa? Yang. Relatif pronoun kan artinya yang. Nah, yang ini kira-kira menggunakan apa untuk kalimat ini? Oke. Bentar, Miss. Ya, his. Relatif pronoun itu terdiri dari apa aja? Who, whom, which, whose, that, ya, whose and that. Jadi pria yang tinggal di sebelah itu ramah. Jadi relatif pronoun yang cocok untuk kalimat ini apa? Who. Ya, who. A man who live. The man who live beside me is so kind. Kalau kind kan baik ya. Kalau ramah itu friendly. Friendly. The man who is live beside me is the man who live beside me is so friendly. Ya, jadi kalau pakai apa tadi? Beside me artinya di samping. Ya, yang tinggal di sebelah, dia kan tinggalnya di sebelah. Jadi who lives next door is friendly. next door. Ya, jadi di sini live-nya pakai S. Kenapa tahu nggak kenapa pakai S? Karena kan dia tinggalnya di sebelah sana, sudah pasti di sana. Ya, selalu di sana. Ya enggak? Ini yang disebut dengan present simple present tense ya. Simple present tense. Ini udah masuk ke tenses ya. Jadi kalau simple present tense itu digunakan untuk selalu, untuk apa? Kalimat yang biasanya tuh kebiasaan ya, kebiasaan atau habit. Atau kalau misalnya dia selalu tinggal di sana, dia adanya di sana, selalu tinggalnya di sana, jadi bisa pakai. Jadi setelah kata kerjanya itu bisa menggunakan simple present tense ini ya. Jadi selain untuk kebiasaan, menyatakan profesi, ya, menyatakan fakta, itu profesi, fakta, itu bisa menggunakan simple present tense. Jadi setelah kata kerjanya itu bisa menggunakan tambahan s atau es. Jadi live, jadi ditambahkan lives. Jadi the man who lives next door is friendly. Benar ya pakai who. Oke, selanjutnya Kalisa. Buku yang tertinggal di perpustakaan adalah buku Helen. And the book that tertinggal ya, left ya, left. The book that was left is Helen's. Di perpustakaan The book that Library. is the book that
Tadi udah benar. Yang Aku lupa pertama, tadi ngomong apa. that was left. Yeah. That was left. The Yeah. book that was left in the library Yeah. was is Helen's book. Ya, is Helen's book. Jadi setelah Helen itu ada koma atas ya. Helen. Helen's book. Artinya ini kepemilikan ya. Bukunya milik Jessica. Bukunya milik Helen. Jadi di sini ya, tadi kan bukunya udah ketinggalan, jelas nih. Buku yang tertinggal. Jadi tertinggal ini kan bukan kata kerja, jadi pakainya was ya. The book that was left in the library is Helen's book. Benar ya? Selanjutnya Karyo. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih. Saya tidak. I don't like it. I don't like it story. I don't like it story that story sad. Sedih? Sad. Ya. Atau bisa juga sedih itu bisa juga unhappy. Lawan dari happy ya. Unhappy. Lawan kata atau sinonim dari happy yaitu unhappy, atau bisa juga pakai sad ya. Jadi I don't like it story that tapi jemur ya. That story sad, that story unhappy. Ya, ini ada banyak kata-kata yang tidak perlu ya, seperti it, I don't like it. Kalau I don't like it, aku tidak suka itu. Ya, kalau I don't like it. Okay. I don't jadi like. Jadi nggak perlu. Jadi I don't like. I don't like story. That. That. Unhappy story. Akhir apa akhir? Ending. Ya. Oh. Jadi I don't like ending stories ya. Cerita itu kan pakai cerita ya, pakai stories jadi jamaknya. I don't like stories that has unhappy ending. Akhir. Ending itu akhir. Jadi cerita ya, ceritanya itu jamak ya di sini. Namanya cerita. Jadi I don't like stories that has unhappy ending. Jadi has ini artinya memiliki ya. Selanjutnya Kalisa. Wanita yang payungnya hijau itu sama usianya dengan ibu saya. The woman whose umbrella was green has the same age with my mother. The woman whose-nya udah benar, whose umbrella is green. Has the same age with my mother. Ya, bisa pakai itu atau juga bisa seperti ini ya. The woman whose umbrella is green is as old as my mother. Ya. Sampai sini kira-kira udah paham belum mengenai relative pronoun? Kak Lisa kayaknya udah paham nih ya. Aryo masih banyak bingung ya? Iya, aku masih ini Miss penggunaan kata possessive pronoun-nya. Ya. Coba nanti mungkin kita belajar minggu depan kali ya. Belajar tentang pronounnya dulu deh ya. Pronoun baru nanti ada penjelasannya untuk masing-masingnya. Ada relative pronoun dan macam-macam. Oke, ya ini aku ada speaking practice ya.
Nanti ini mendeskripsikan gambar. Aku ada beberapa gambar di sini. Kita coba untuk speaking pelan-pelan aja. Jadi ada beberapa gambar nih ya. Aku punya beberapa gambar. Nanti aku minta Karyo dan Kalisa untuk mendeskripsikan gambar ini ya dengan menjawab dari pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Jadi gambarnya ada di sebelah kiri, ada pertanyaan di sebelah kanan ya. Bentar. Kalau sudah bisa lihat screen-nya atau layarnya, info ya. Udah bisa lihat belum? Udah, Miss. Ya. Oke. Ya. Jadi di sini ada gambar ya. Look at the photo and answer the question. Jadi ada gambar di sebelah kiri. Nah, cara menjawab pertanyaannya, misalnya nomor 1, harus in full sentences ya. Harus dengan kalimat yang lengkap. Misalnya ada pertanyaannya, what can you see in the photo? Jadi, I can see in the photo, langsung baru diikuti oleh jawabannya. Apa? Misalnya, there are 2 boys walk in the forest, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita mulai dari Kalisa dulu. Ini seolah-olah sudah terjadi atau ini ya, Miss? Ininya. Oh, ini kan kalimat pertanyaannya pakai ing-nya, terus ada to be-nya. Jadi jadi ya tenses yang digunakan adalah present continuous. Nah, present continuous itu rumusnya apa? Rumusnya adalah to be ya ditambahkan verb ing. To be tambah verb ing ya. Subject, to be, dan verb ing. To be-nya apa? Is, am, dan are. Jadi semua kata kerjanya menggunakan verb ing. Yes. Number 1 ya. What can you see in the photo? There are 2 boys who are jungle. Who are in the jungle? Jungle atau in the forest? Oh, in the forest. Ya. Yeah. Who are walking around in the forest. Next, number 2. No. Yeah. Number 2. Where do you think they are going to? Yeah. They are going to have a camping. And are they brothers or friends? They are brothers. How do you know nih, Kalisa? They are brothers? Because in front of di depan? Yes, is the young boy. Youngest, termuda, bungsu. Yeah. Youngest. Ya, depan yang mana depan? Yang mungkin bisa dideskripsikan menggunakan baju, yang menggunakan baju apa gitu. Who is wearing the red clothes? The red, baju kemeja kotak-kotak apa? Itu aku lupa ya, kemeja kotak-kotak apa ya? Red plaid t-shirt ya. Kemeja itu t-shirt, kotak-kotak itu plaid. Jadi kita ketika membicarakan baju itu baju warnanya dulu ya. Warnanya dulu yang kita kita sebutkan. Jadi red plaid t-shirt. Yes. What is the weather like? Jadi gimana tadi, Kak? Nomor 3. I think they are brothers because the boy who walk in front of the boy who is wearing the red plaid t-shirt is look like a young boy. Young boy, and then what about the other boy?
And the other boy is bigger than Oldest ya, tertua. yeah, oldest. Oldest brother. Yes. Okay, Oldest. next. What is the weather like? The weather like is summer ya. Apa sih? Summer apa panas ya? Is it summer? Kalau panas apa? Panas. Oh, sebentar. Ini weather ya. Oh, weather yang ditanya weather bukan musim. Kalau musim itu kan summer, spring gitu. Oke. Nah, tapi ini weather. Cuacanya seperti Cuaca. apa? Oh. The weather is weather or Weather. Cuacanya seperti apa? Bukan musimnya. The weather is hot. The weather is hot. And how old are they? They are the young brother is about 10 years old, and the oldest is about 14 years old. How do you know which one is the young and which one is the old? Mungkin ya, maybe you can describe with their color of t-shirt. Bisa mendeskripsikan dengan baju yang mereka gunakan. Jadi seperti ini ya, kalau menggunakan mendeskripsikan menggunakan baju, the boy who is wearing red plaid t-shirt is, nggak tahu umurnya berapa, years old. Gitu 10 ya. years old. Oke. Ya, coba. The boy who is wearing red plaid t-shirt is 10 years old. 10. Jadi yang ini yang pakai baju merah kotak-kotak itu 10 tahun. Oke. Okay. What about the other boy? And the other boy who is wearing the blue plaid t-shirt is 14 years old. 14 years old. Okay. Next question. Kalau misalnya saya ngomong apa sekitaran gitu, around. Bisa around. pakai around 10 years atau around berapa? Oke. Around. How are they feeling? They are look so excited to have the camping. Yeah, okay. Yeah. Next. What are they wearing? Wearing. Ya, jadi sama nih ya pertanyaannya seperti yang tadi, cuma itu kan kalau yang tadi baru luarannya aja, terus kan di dalam tuh ada baju juga tuh ya, baju daleman, terus ada celana juga, mereka pakai celana. Nah itu tinggal ditambahkan aja ya. Jadi the boy misalnya ya, the boy who is wearing red plaid t-shirt, tadi kan sampai sini ya, t-shirt and apa baju dalamannya warna apa? White ya. Yang kemeja merah. Oh, yang kemeja merah apa tuh? Biru ya? Ya, blue shirt. And terus blue shirt. With tadi kan with celananya warna apa? Hitam. Jadi apa? Black short pants. Black kayak gini ya. Short pants. Ini yang pakai kemeja merah, nanti yang sebelah yang pakai birunya tinggal disamain aja kayak gini, diganti ya warnanya gitu. Coba dibaca Kak. The boy is who is. Tadi kita baru aja belajar tentang relative pronoun nih. Oke, the boy who is wearing. Benar kan dia nanyanya ini ya, apa yang dia pakai? What are they wearing? Jadi kita membicarakan satu-satu dulu nih. They are wearing, jadi the boy. The boy wearing itu bisa juga kayak gitu ya. The boy is wearing langsung, jadi who-nya tidak usah. Iya. The boy is wearing red plaid t-shirt and blue shirt with black short pants. Yeah, and the other boy?
and the other boy is wearing a blue plaid t-shirt with and the white baju white dalamannya, white white shirt shirt and the with denim short pants. denim short pants. Ya. Oke, selanjutnya Karyo, picture number 2. Ya, pelan-pelan aja, Kak. Look at the photo and answer the question. Question number 1. What you can see in the photo? Ya. What can you see in the photo? Apa yang bisa kamu lihat dari gambar atau foto ini? Happy family for holiday. Happy family, a happy family. Happy family to shopping time. Ya, who have a shopping time. To Di mana? have shopping time a mall. In the mall. In the mall. What are they bringing? Mereka ini lagi bawa apa sih? They are put back. They are membawa tuh apa? Membawa bring. They are bring to paper bag. Two, only two. Semuanya ada 2. Ya, kita only bisa two masing-masing kali ya. Each. Jadi ada masing-masing. Each. They are each bring each 2 paper bag. 2 paper bags atau 2 shopping bags. 2 shopping bag. In the mall. Ya, in the mall. Okay, next question. Where are they going? Bentar, Miss. Artinya apa nih, Miss? Mereka lagi pergi kemana nih? Mereka lagi menuju kemana? Oke. They are going to next outlet. Okay, they are going to the next outlet. They are going to next outlet. To the next outlet. The next outlet for apa? To look for. Ya, to look for item. Mencari ya. Mencari item lainnya. Apa sih lainnya? Ya, other item. To look for other items. Other item. Yeah. Next question, number 3. Do they look happy or sad? They are so happy. They look so happy. In quality time to mall. When having quality time mall. In the mall. Ya, kenapa pakai preposisi in ya? Karena mall itu kan tempatnya luas. Jadi kita bisa menggunakan in. Preposisi in ini memang digunakan untuk di indoor ya, Miss ya? Enggak. Tidak. Jadi bukan in ya. Misalnya kayak tempat lain yang luas. Ya, di dalam tas ransel. In the backpack. Di dalam kulkas itu juga bisa. In the fridge. Jika di dalam kulkas kan luas ya, di lapangan juga bisa. Di dalam kolam
juga bisa in the pool, in the swimming pool. Jadi di dalam tempat yang luas, maka bisa menggunakan in. Ya, jadi in the mall ya, kan mallnya juga luas. Jadi in the mall. Oke. Selanjutnya number, which number? Number 4. How many children do they have? Ya. How many children? Gimana Miss ininya Miss kalimatnya Miss? How many children do they have? Berapa anak nih yang mereka punya? Berapa orang anak yang mereka miliki? Oke. We Bukan kami ya, they. Kan yang punya anak mereka ya. They. Jadi they have. They parent have. The parents have two. The parent have two children. The one the girl, one the boy. Ya, the youngest bisa atau bisa bilang ya yang termuda atau yang bungsu adalah siapa yang youngest itu bungsu ya. Youngest kalau itu oldest ya oldest itu yang tertua. Youngest for the youngest girl. Youngest girl and oldest boy. Jadi the oldest ya. Oldest. Ya, kenapa kita menggunakan the di sini? Ini termasuk artikel ya. Kenapa kita membicarakan ketika kita membicarakan si sulung, ya oldest itu kan sulung atau yang tertua. Kita udah tahu nih yang mana maksudnya. Artinya tuh yang sulung itu kan cuma ada satu. Maka kita menggunakan the oldest. Yang bungsu juga sama. Yang bungsu kan cuma ada satu. Jadi the youngest. Jadi ketika kita sudah tahu nih kita membicarakan siapa ya, sama seperti kita membicarakan matahari, kita tahu matahari itu cuma ada satu. Jadi ketika kita membicarakan matahari, kita udah tahu nih matahari yang mana yang kita bicarakan. Jadi the sun, ya the sun rises in the east, ya matahari terbit dari sebelah timur, ya kayak gitu. The oldest, gimana tadi Miss? The oldest son. The oldest son. Pakai son juga ya, Miss? Iya, son itu anak laki-laki. The oldest son. The oldest son make to t-shirt white. Wearing. Jadi kalau mereka menggunakan baju, ya itu hanya bisa menggunakannya wearing. Kalau menggunakan pakaian baju hanya bisa menggunakan wearing, ya. Bukan use, bukan make atau yang lainnya. Kalau menggunakan pakaian. Tapi kalau use itu bisa menggunakan yang lainnya selain pakaian ya. Yes. Jadi the oldest son. The oldest son is wearing white t-shirt. Polo ya mungkin lebih tepatnya adalah white polo shirt. White polo shirt. And hold hand father hand. Hold his father hand. Hold his father hands. And youngest. And the youngest. Bukan youngest. Youngest ya. The youngest. And the youngest daughter. Youngest is a girl. Kan orang perempuan. Is the girl hold her mother hands. Mother has hands. Ya. Full stop. Titik ya. Ya. Okay, next question. Who is the youngest? Who is the youngest? The youngest is the girl. A girl.
Seorang anak perempuan ya. Seorang anak perempuan. A girl. A girl. A girl. Sedang apa, Miss? Sedang apa? Kalimatnya mau bikin gimana nih? Sedang membawa tas pink. Bringing back, bringing paper bag pink. Paper apa? Shopping bag atau shopping bag. Paper bag. Shopping bag. The color pink color. Pink color. Jadi pink warnanya color. Duluan ya. Yes. And pink shopping bags itu juga bisa. Pink shopping bag. Okay, next question. Who is taller? Taller. Bacanya taller. Taller apa, Miss? Yang paling tinggi siapa? Oh, who is taller, the man or the woman? Man or the woman? The oldest son is taller. Sorry ya, ini kan pertanyaannya siapa yang lebih tinggi? Pria. Nama kalau kita menggunakan man artinya pria dewasa, woman artinya wanita dewasa. Jadi tidak ada pertanyaan tentang anak-anak di sini. Ya, pilihannya hanya dua, yaitu pria dewasa atau wanita dewasa. Siapa yang lebih tinggi dari dua itu? The oldest. The taller. Who is the taller? Who is taller? Siapa yang lebih tinggi? Number 6. Question number 6. Who is taller? The man or the woman? Siapa yang lebih tinggi? Laki-laki dewasa atau pria dewasa atau wanita dewasa? A man is taller. Taller. A man is taller. The man is taller than the woman. Then the woman. Ya, artinya pria ini lebih tinggi ya daripada wanita, si wanita. Okay, next question. Number 7. Are they wearing different t-shirt? Ya, apakah mereka menggunakan kemeja yang berbeda? The same color. Yeah. But different t-shirt. Yeah. Can you describe what are they wearing for different t-shirt? Bisa nggak dijelaskan nih? Gimana, mereka Miss? ini bisa tidak dijelaskan baju atau kemeja yang mereka gunakan saat ini? Misalnya the boy is wearing the boy is wearing polo shirt. White polo shirt. Yes. The man is wearing white shirt. Kemeja sama kemeja sama kaos shirt atau ini, Miss? Ya, kalau kemeja itu t-shirt, kalau kaos oblong itu shirt. Shirt bedanya nggak pakai T aja, bedanya di T. Kalau t-shirt ini artinya kemeja, sementara kalau shirt ini artinya kaos. Kaos. Jadi the man wearing V-neck shirt. Itu the woman ya mungkin. Oh, the man is wearing V-neck also. Yes, V-neck. Kalau yang perempuan ya yang lebih terlihat V-neck ya. Kalau yang laki-laki tidak terlalu kelihatan V-neck-nya. Jadi bisa menggunakan white shirt aja. White shirt. Is wearing white shirt. Okay. And the woman is wearing V-neck. White V-neck. Ya, white V-neck shirt. V-neck shirt. Ya, atau white V-neck shape shirt. Ya, kayak gini nih, sebentar. Gak ada yang bisa dijelasin lagi. White V-neck
shape V-neck shirt. Jadi bentuk katanya berbentuk V-neck ya, shaped. Ya, shaped itu berbentuk. Jadi yang perempuan gampang ya, tinggal white shirt aja, sama kayak yang laki-laki. And the girl is wearing. And kalau kita nyebutin kayak gini apa kata-kata dia pakai baju biasa. Nggak bisa ya pakai baju nggak biasa. Bisa ya, Miss ya? Di bahasa Inggris tidak ada baju biasa. Jadi memang harus dijelasin ya. Baju biasanya itu seperti apa? Baju biasa itu kayak setara kamu pakai baju yang sama seperti yang lainnya. You is wearing, sebentar. You is wearing the same clothes atau the same shirts like others. Like You. Tapi kalau she tinggal diganti aja. She is wearing the same shirt like others. Baju yang sama seperti yang lainnya. The girl the same shirt like father. Ya, like others. Oke, thank you Karyo. Sekarang Kak Lisa nih for the last question. The last picture and the last question. Ini apa sih ini? Number 1. Apa sih ini? Bukan camping, apa sih Oke, main bola. Piknik ya? Ya, piknik. Ya. What are they doing? What are they doing? They are do a picnic in the garden. Picnic in the garden. Ya, maksudnya di dalam foto itu ya kita bisa lihat ya mereka ini lagi ngapain ya? Apakah lagi bermain, playing ball atau apa? Oke. They are to picnic in the garden. The father in the garden is atau playing in the park? Di kebun apa di taman ini? Ya, di park ya. Iya, sorry. In the park. The father is playing a ball with his son, and the mother is playing toys with Teddy bear. And the mother is playing teddy bear toys with her daughter. Question number 2. What is the father doing? The father is throwing the ball to his son, and that his son will catch up the ball. Will catch up the ball. Okay, yes. Number 3. Why is the mother wearing a cap? The mother mother is wearing a cap because the mother is wearing a cap because the weather is so hot. Is hot. Yeah. Who is playing with a teddy bear? The mother and his daughter. Her daughter ya. Kalau his kan untuk laki-laki. Oh yes. Kalau daughter itu sebutannya gimana? Daughter atau daughter? Ya, jadi daughter ya. Tulisannya kan D-A-U-G-H-T-E-R ya. Jadi GH-nya nggak dibaca nih. Atau kita sebut GH-nya silence. Jadi cara membacanya daughter. Daughter. Tapi bahasa Inggris yang versi British juga ada ya. Mereka bilangnya Dota. Ya, jadi sama aja mau American atau versi British. Jadi bukan dader ya, Miss ya? Bukan dader. Tapi Dota ya. Kayak main game ya Dota ya. Atau daughter. Ya daughter. Jadi kalau di American English tuh R-nya lebih kentara ya. Tapi kalau British English R-nya tuh lebih hilang ya atau silence ya. Kayak a bottle of water ya. Kan udah sering dengar ya. A bottle of water gitu ya. Udah sering dengar.
water. Selanjutnya. Yeah. Are they camping or having a picnic? They are having a picnic. Are they camping or having a picnic? They are having a picnic. How do you know they are having a picnic? Because there is no tent, and there are so many meals. Food ya, itu lebih ke kalau meals itu makanan yang sudah dimasak. Sementara itu kan cuma ada buah-buahannya sama minuman. There are so many foods in the mat ya. Yes, in the mat tikar. Mat ya, MAT. Oh ya, in the mat. Terus ada apa lagi itu? Tikar atau tikar? Apalagi ada keranjang ya? Keranjang apa? Yeah, basket. Yeah, then there is a basket also. Selanjutnya? Yeah. Who is looking at the camera? There are no one looking at the camera. No one, yeah. No one looking at the camera. Yeah, because it's a candid photo. Yeah. What kind of food have they got? They have a banana. Only one banana? Cuma satu banananya? No. They have a lot of bananas. Okay, you can say it's a lot or you can use some, yeah. Some bananas. They have some bananas. Also apples. How many apples? So many apples. And have a jar of drink. What kind of drink? Minumannya jenis apa nih? I think cold drink. Cold drink. Mineral water? Mineral water. And then what else? And then is there any orange juice? Yeah. Oh yeah. And then a jar of orange juice. And I think there is a toast in the box lunch. Lunch box. Lunch box. In the lunch box. And enough ya. Oke, thank you Kak. Oke, untuk homeworknya sudah dikerjakan belum? Homeworknya yang mana kemarin nih Miss? Tadi ribut soal homeworknya Miss. Hah? Lupa inget. Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Biasanya aku selalu kasih homework sih. Kemarin itu Miss suruh ini, apa namanya? Yang 99 apa pertanyaan random question ya? Iya. Cuman kita belum pikir ada. Ini ada kok Kak. Nih. Gimana di grup ya? Iya. Membuat kalimat menggunakan uncountable dan countable nouns. Ya nggak apa-apa sih. Ntar sesi berikutnya juga bisa ya. Ya. Nah, untuk kali ini aku kasih homework ya. Jadi homeworknya double nih Kak. Jadi materi kali ini kan tentang relative pronoun ya. Jadi membuat kalimat ya. Kalau Karyo belum bisa bikin kalimat, bisa bikin apa? Oh, kalimat. Kalau yang udah bisa kayak Kalisa bikin paragraf ya. Kalau yang Karyo bikin kalimat. Bikin kalimat atau paragraf sih. Paragraf. With relative pronoun. Iya, relative pronoun. Jadi mau pakai yang mana aja, kan relative pronoun itu ada banyak ya. Who, whom, mau pakai semuanya boleh, mau pakai sedikitnya boleh, minimal 3 lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak tentang homework dan materinya relative pronoun? Kalau emang nggak ada pertanyaan, ya kita selesaikan sampai di sini ya. Jadi kita ketemu lagi di nanti malam ya. Malam ya, Miss? Ya. Nah, nanti malam itu homeworknya untuk nanti malam juga ngerjain ya? Iya, jadi homework yang aku kasih nanti disubmitnya nanti kelas berikutnya itu. Nanti malam.
Miss, apa kalau kita daftar lagi itu bisa dapat hari selanjutnya lagi ya, Miss ya? Hari selanjutnya maksudnya gimana? Daftar Ini kan lagi? 1 minggu kan dua kali pertemuan. Kalau mau ditambah lagi, misalnya 4 kali pertemuan, kita harus daftar lagi atau gimana? Nggak perlu, bisa tergantung schedule-nya aja kan, nanti tinggal Tapi disesuaikan. Miss-nya nggak ada jadwal selain ini. Iya, untuk saat ini belum ada. Oh enggak. Iya. Miss, Hah? untuk latihan kayak apa namanya? Kan misalnya nih kayak kita apa tes-tes masuk gitu kan, tes-tes masuk atau tes-tes seleksi kayak gitu kan, kita ada reading kan, ada ini menjawab pertanyaan, terus apa menjawab apa sentence-nya benar apa enggak gitu. Itu ada latihannya nggak, Miss? Kelas khusus gitu untuk Oh, ada. kayak Nanti aku kasih ya. IELTS or TOEFL gitu. Ada. Nanti Ada aku ya? kasih ya. Oh, oke. Nanti aku Itu kasih beda linknya. kelas ya? Oh enggak, kalau di sini aku kan nggak belajarin tentang TOEFL atau IELTS. Jadi untuk mempelajari itu harus ada instruktur yang benar-benar sudah ini ya sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa dipelajari sendiri atau bisa kita belajar sendiri secara mandiri gitu ya. Nanti aku kasih linknya untuk kamu bisa belajar mandiri. Oh, oke. Ya wis. Kemarin tuh aku ada tes juga kan, Miss, di perusahaan. Cuman ya itu tentang apa correct incorrect sentence gitu. Terus reading. Kadang kalau misalnya reading apa banyak paragraf tuh kan wasting time kan, Miss. Jadi sedangkan waktu tuh cepet tuh ininya. Iya. Ya, Jadi jadi itu ada triknya ya, Kak. Ada bener. triknya. Jadi triknya adalah ya kamu baca dulu pertanyaannya. Jadi nggak perlu dibaca keseluruhan paragrafnya. Baca dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu tentang apa? Nah, nanti kamu kalau sudah baca pertanyaannya, baru kamu cari jawabannya di situ. Jadi tidak perlu dibaca semuanya gitu. Karena akan makan waktu. Gitu jadi caranya. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu pertanyaannya, nanti kita cari aja. Kalau katanya kan otomatis sudah sama ya, katanya yang ada misalnya apa ya. Jadi nanti aku akan ada juga ya nanti apa reading passage gitu ya. Tapi reading kalimat, jadi reading yang sederhana-sederhana dulu karena kan kita baru mulai nih. Jadi reading paragraf gitu, cara mencari jawabannya gimana gitu. Nanti ya di kelas selanjutnya. Oke. Oke, thank you so much nih Kak. Ya, thank you, Nanti kita ketemu Miss. lagi ya kelas malam. Thank Ya, you. Bye siap. bye. Have a good Thank you. weekend. Ya, makasih, Miss.